Renungan Harian Selasa 16 September 2025. Kasihanilah aku ya Allah. Mazmur 51 ayat 1-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami mengerti maksud kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin memohon kasih Tuhan agar pelanggaran yang kita lakukan dihapuskan Tuhan, seperti ungkapan dalam Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kalimat doa Daud dalam Mazmur 51 bukanlah doa orang biasa, melainkan doa seorang raja yang berkuasa. Ia bisa saja menutup kesalahannya dengan kekuasaan, membungkam suara yang menegurnya, atau menyuap orang agar diam. Tetapi Daud berbeda. Ia memilih datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Kasihanilah aku ya Allah. Doa ini bukan hanya relevan untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk bangsa, khususnya bagi Indonesia yang sampai hari ini masih berjuang menghapus korupsi, budaya suap, dan ketidakadilan hukum. Pertanyaannya, bagaimana doa Daud ini bisa menjadi doa kita bersama? Bagaimana kalimat kasihanilah aku ya Allah, hapuskanlah pelanggaranku bisa diterapkan dalam kehidupan sosial agar bangsa ini mengalami pemulihan dan rakyat kecil mendapat keadilan. Orang harus sadar dan mengakui bahwa korupsi adalah dosa. Daud berkata, "Aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Mazmur 51 ayat 5. Pertobatan dimulai dari kesadaran. Tanpa mengaku dosa, tidak ada pemulihan. Masalah di Indonesia seringkali bukan sekedar hukum yang lemah, tetapi hati yang keras. Banyak pejabat lebih malu karena tertangkap KPK, bukan karena berbuat salah. Budaya malu yang seharusnya membuat orang menjauhi korupsi telah berubah. Malu bukan karena melanggar hukum Allah, melainkan karena tak ketahuan publik. Yang perlu dihayati adalah korupsi bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi dosa di hadapan Allah. Dosa ini bukan kecil. Ia merampas hak rakyat kecil, menghancurkan keadilan, dan menjerat masa depan bangsa. Ketika seorang pemimpin berani berdoa seperti Daud, "Kasihanilah aku ya Allah," maka ia mengaku bahwa korupsi adalah dosa, bukan sekedar kesalahan administrasi. Bagaimana pelanggaran bisa dibersihkan? Kalau ada pribadi-pribadi memohon kepada Allah untuk dibersihkan dari semua pelanggaran. Daud secara pribadi berdoa, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku." Mazmur 51 ayat 4. Ia tahu bahwa pembersihan bukan sekedar lewat ritual, tetapi lewat kasih karunia Allah.
Rakyat memohon kepada Tuhan agar pejabat-pejabat secara pribadi tergerak hatinya untuk minta kasih Tuhan yang menghapuskan pelanggaran dan membersihkan semua kesalahan, bukan sebagian kesalahan. Indonesia juga membutuhkan doa keluarga, jemaat, dan rakyat. Pembersihan korupsi tidak bisa hanya lewat undang-undang, aparat, atau teknologi, melainkan lewat pertobatan hati. Sebab ketika hati manusia tidak berubah, hukum bisa disiasati, aparat bisa disuap, dan keadilan bisa dibeli. Pembersihan harus dimulai dari pribadi. Orang tua, anak berani meminta kasih Tuhan agar dihapus pelanggaran, dibersihkan dari kesalahan. Pejabat yang berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan rakyat. Hakim penegak keadilan berani menolak suap meski terancam, karena lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Bangsa akan mengalami pemulihan ketika doa Daud menjadi doa bersama. Tahirkanlah aku ya Allah, tahirkanlah bangsaku ya Allah. Salah satu faktor yang membuat bangsa lain lebih berhasil menekan korupsi adalah budaya malu. Di Jepang, seorang pejabat bisa mundur hanya karena kesalahan tertentu, karena merasa malu telah mengecewakan rakyat. Malu bukan karena tertangkap, tetapi karena melanggar tanggung jawab moral. Indonesia memerlukan budaya malu yang lebih tinggi. Malu di hadapan Allah, bukan sekedar takut kepada KPK atau opini publik, melainkan takut pada Allah yang kudus. Seperti Daud, yang walau seorang raja tetap berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Mazmur 51 ayat 6. Budaya malu korupsi bukan hanya malu karena ketahuan, tetapi malu karena berbuat dosa di hadapan Allah. Bila pejabat, aparat, dan rakyat memiliki hati yang gentar di hadapan Tuhan, maka akan bisa berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Kita berdoa seperti doa Daud, yaitu doa permohonan belas kasihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Bagi bangsa ini, doa ini bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat. Mengapa rakyat kecil menderita? Karena korupsi merampas anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan pokok. Karena suap di pengadilan membuat orang miskin sulit mendapat keadilan. Karena ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan sosial. Doa kasihanilah aku juga menjadi jeritan rakyat yang ingin mendapat keadilan. Mereka berdoa agar pejabat, aparat, dan pemimpin bangsa bertobat. Sebab ketika korupsi ditekan, kesejahteraan akan lebih adil dirasakan oleh semua. Doa Daud dalam Mazmur 51 harus menjadi doa kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku. Tahirkanlah aku. Jika doa ini sungguh lahir dari hati yang remuk, maka pemimpin akan rendah hati, aparat akan berintegritas, masyarakat akan jujur, dan bangsa ini akan mengalami pemulihan dan mendapatkan kesejahteraan. Kiranya budaya malu di hadapan Allah menjadi nyata. Malu bukan karena tertangkap, tetapi malu karena mengecewakan Tuhan. Dari sanalah lahir bangsa yang adil, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Tanpa hati yang remuk,
malu di hadapan Tuhan, meminta dibersihkan dari kesalahan, maka tidak ada kesejahteraan, keadilan, keamanan. Marilah kita memohon kasih Allah dengan menyanyikan Mazmur 51 ayat 3. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah bangsa ini dari dosa korupsi, suap, dan ketidakadilan. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah hati kami. Bangkitkan pemimpin yang rendah hati, aparat yang berintegritas, dan rakyat yang jujur. Biarlah kesejahteraan nyata bagi rakyat kecil, dan keadilan-Mu ditegakkan di negeri kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.